Eh, Pertama, makasih ya Miss Mbak Kunihar udah mau hadir tepat waktu. Walaupun hari ini malam minggu, aku juga lumayan malas ya hari ini. Cuma gak apa-apa, kita harus semangat. Hari ini tuh kita bakal bahas, eh lanjutin postingan kemarin. Layar aku kelihatan ya? Kelihatan nggak layar aku? Kelihatan nggak? Oke, aman. Hari itu kita bakal lanjutin bahas poster yang kemarin, terus nanti akan ngomongin soal mockup juga beberapa. Aku udah kemarin yang ini pasti udah kemarin teman-teman udah lihat yang aku bikin kemarin ini. Aku ingetin lagi kalau bisa bikin dan membuat postingan kalau bisa yang rapi, nggak perlu rapi kayak dinamain satu-satu kayak nggak, aku juga nggak namain satu-satu kayak gini, ya aku biarin kayak ini aja. Cuma biasanya aku grupin gini jadi aku tahu yang mana ada di mana. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian lagi kerja sama tim, terus kalian mau lempar-lemparan tugas gitu, biasanya kan kadang-kadang kalian bisa lempar dengan enak. Jadi maksudnya teman kalian yang lanjutin pun tahu maksudnya lagi apa-apa, layarnya mana-mana rapi. Terus aku juga udah bikin ini ada satu untuk karena kemarin aku bingung ya mau bikin apa. Bro, akhirnya aku baru ingat sekarang udah mau 17 Agustus jadi bikin kayak postingan biasanya kalau kayak mau organisasi atau apapun pasti kan ada tuh postingan-postingan hari raya. Jadi aku bikin satu postingan hari raya terus juga ini ada postingan juga tentang ya untuk advertise gitu kayak feel free to hit us up gitu jadi buat orang-orang yang pengen pengen ngechat kita jangan jangan sungkan gitu-gitu. Nah aku bakal bahas dulu dari yang postingan ini, breakdown dulu. Di sini pastinya ada layer untuk putaran feedernya kayak kemarin, terus juga ini terus juga di sini ada foto kayak gini. Foto aslinya itu yang foto aslinya itu kayak gini. Ntar aku matiin kayak gini nih. Jadi kurang lebih aku potong-potong. Kalian bisa pakai ini selection tool gini buat rapiin seenaknya kalian sih. Cuma kemarin aku combine jadi aku pakai ini, pakai bla 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 gini terus juga aku combine pakai yang lasso tool gini buat buat beberapa yang lurus kayak bendera gini kan bisa nih gini-ginian gitu. Jadi enak dan lagi gitu. Terus abis semuanya udah kepotong kan jadi gambar satuan gitu kan. Nah ini tuh katakan ini udah dipotong ya biar cepet aja. Terus langsung aku kasih filter. Nah sebelum pakai filter, aku mau nunjukin kalau filter tuh kerjanya itu kalian harus lihat warna yang ada di sini nih. Misalkan aku balikin ke defaultnya. Balikin ke default itu shortcutnya itu shift plus D. Nanti dia bakal default hitam putih gini. Nah pas kalian pakai filter, filter terus filter galeri. Nah dia akan ngikutin warna hitam putihnya nih. Apapun apapun yang kalian pakai filternya ya. Misalnya di sini akan pakai halftone. Kalau kalian ganti stem pun juga bakal ngikutin hitam putih. Nah, kalau misalnya kalian pengen pakai warna kayak aku, ini kan jadi merah nih kayak gini nih. Kalian ganti dulu. Yang ininya kalian ganti merah. Oke, terus yang bagian putihnya ini juga putihnya bukan putihnya biasa tapi yang ini putih off white. Nah, baru kalian filter galeri. Nah, dia akan ngikutin warnanya gitu. Sebenarnya kalau perlu pakai yang hitam putih pun tetap nggak apa-apa. Kalian pakai warna hitam putih, terus kalian gradient map juga hasilnya tuh bakal sama kayak gini kurang lebih. Gitu. Nah terus di sini juga eh kalau kalian perhatiin tuh di sini agak blur gitu kan. Jadi kalau misalkan aslinya kan, kalau misalkan ini aku filter, nah misalkan aku filter, nah ini kan aturan walaupun nanti dipotong nih sebenarnya ini bakal tetap kelihatan nih, maksudnya jelas gitu loh. Nah kalau di sini kan blur, nah ini aku pakai pakai lens blur gitu, jadi di filter blur pakai yang lens blur gitu. Nah terus tinggal kalian atur-atur vokal poinnya gitu gitu ya kayak kurang lebih hampir sama kayak pakai kamera. Jadi di sini sih kalian bisa eksperimen-eksperimen sesuai yang kalian butuhin. Kenapa aku gitu tuh biar
biar focal point-nya tuh ada di daerah, bentar aku ambil flashnya. Biar focal point-nya tuh ada di daerah, ya merah juga. Biar focal point itu di sekitaran sini, di sekitaran tulisan ini. Ya pokoknya di sekitaran sini focal point-nya. Mereka tuh nggak terlalu ngelihat ke bagian sini, jadi memang sebagian sini tuh cuma untuk apa ya? Untuk elemen tambahan gitu loh. Biasanya pun eh, teknik kayak gini nih sering dipakai di gambar gitu. Jadi kalau misalkan kalian misalkan gambar, misalkan eh masih begini nih, kan? Nah, biasanya kalian mau focal point di sini nih, di ujung sini kalian pengen buat audiens kalian tuh ngeliat ke bagian sini. Jadi kalian bisa nih texturing di sini, di sekitaran sini, bla 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 gini. Tapi di ujung-ujung sini udah mulai faded gitu. Karena kalian cuma butuh orang tuh fokus di sini gitu. Hampir sama, kurang lebih tekniknya hampir sama dengan yang aku pakai di sini. Yang bagian sini tuh blur, ini juga agak blur sini, tapi mulai ke sini tuh mulai kelihatan jelas. Kalau di painting pun namanya ini lost in edge, di mana edge-nya atau dalam artian garis-garis ininya tuh udah ngeblur. Tapi kalau yang kalian mau fokusin itu jelas gini. Jadi orang akan langsung mata ke sini. Walaupun mereka ngeliat secara nge-scan begini, kan mata tuh ngeliatnya seperti ini kan, scan dari kiri. Tapi kalian tuh tetap bisa apa ya, membawa mata audiens tuh ke arah mana gitu itu berdasarkan desain kalian. Gitu. Terus ini juga aku pakai outer glow. Jadi kalau kalian lihat kan di sini ada kayak ada agak kayak bekas-bekas kilok gitu kan. Nah, aku suka nih efek-efek gini namanya pakai outer glow. Di sini aku samain warna backgroundnya, terus tinggal mainin deh noise-nya, terus setnya juga kalau mau lebih lebih gede, size-nya juga bisa dimainin gitu-gitu. Ini sih lebih ke eksperimen teman-teman aja sih. Terus kurang lebih itu sih. Terus juga kemarin ini sebenarnya sih aslinya kemarin aku mau kayak gini, jadi lebih ngeliatin banyak negatif space ya, karena kemarin aku juga pengennya banyak negatif space. Terus usahain tuh kalau negatif space kalau bisa membentuk kayak shape yang bagus itu loh, dalam artian eh manusia tuh suka melihat sesuatu yang simple dan repetition gitu loh. Jadi ini kan lumayan ngebentuk kayak jajar genjang atau bahkan sebenarnya segitiga juga. Jadi kan segitiga gini kan. So, ini kan bentuk segitiga, terus dari sini pun bentuk segitiga, terus secara nggak langsung di sini juga ini gitu loh. Nah itu tuh kalau bisa kalian bisa membentuk negatif space yang kayak gitu, soalnya lumayan bagus untuk dilihat mata itu secara nggak langsung. Nah, karena kemarin aku lihat kayaknya agak kosong, aku tambahin deh logo ini karena juga kemarin logo 77 tahunnya udah keluar, jadi ya udah. Terus kurang lebih juga sama dengan yang ini, balikin lagi teksturnya. Ini aku juga simple doang, kayak cuma main font gini, terus tambahin elemen elemen telepon gitu karena feel free to hit us up. Jadi kayak kalau yang mau DM kita atau mau itu kita bisa banget gitu. Ntar kan tinggal informasi tambahannya kayak nomor telepon dan lain-lain kan bisa ditaruh di caption gitu. Terus ini juga aku pakai efek yang sama noh, yang outer glow-nya. Tuh. Terus di akhir pakai tekstur yang kayak kemarin juga tuh. Terus di sini aku pakai screen. Masalah penggunaan sih kalau kayak gini bener-bener tergantung kalian, jadi eksperimen kalian seenaknya di mana yang pasnya gitu. Nah, udah ada berapa yang join? Oh, masih masih berapa orang ya? Selanjutnya aku mau ngasih tahu, kalau kalian udah bikin postingan kayak gini, sebenarnya sih untuk kalian ngasih lihat ke klien kayak gini gitu, maksudnya kayak oh kayak aku mau bikin postingan seperti ini, desainnya seperti ini, kayak kalian nunjukin gini doang pun kayak apa kan, misalkan kalian kayak press present gitu, kalian zoom meeting sama mereka terus kayak kalian bilang desain pertama seperti ini, terus desain keduanya seperti ini untuk kayak hari raya gitu-gitu, terus desain ketiganya kayak gini, sebenarnya it's fine juga. Kalau kalian baru belajar itu, kalau kalian cuma mau ngasih tahu gini-gini atau kalian langsung kirim gitu ke klien juga itu nggak apa-apa. Cuma biasanya aku suka untuk ngasih tahu kadang full gini. Aku suka bikin kayak gini nih. Kalau pas dulu sih ya, zaman-zaman dulu kan ada eranya di mana tuh Instagram tuh bikin feednya kan bener-bener nge-feed banget ya. Jadi
satu feed dengan feed lainnya tuh connected ya. Jadi kalau sekarang kan lebih karena ada reels segala macem, nggak terlalu butuh connect antara konten satu dan konten yang lain ya. Biasa tuh aku bisa bikin sampai 9 gini dulu, jadi si klien bisa ngeliat nih 9 postingan kayak 3 kali 3 ini jadinya gimana. Nah, BTW kalau mau buat kayak gini, mau buat garis-garis kayak gini, kalian bisa bikin apa kanvas kayak kemarin yang persegi, mau 1000 kali 1000 atau 1080 kali 1000 karena kan cuma buat preview. Terus kalau misalnya udah kalian bikin persegi gitu, kalian pakai divide slice ini, yang di sini nih. Kalian sebenarnya bisa pakai uh, apa shortcut C, tapi kadang kalau pakai shortcut C ke crop tool dulu. Jadi kalian ini pencet di sini ada slice tool, klik kanan, divide slice, kurang lebih sama yang kayak kemarin tuh. Terus kalian bikin tiga tiga. Nah, biasanya aku suka nunjukin kayak gini ke klien. Tapi ini pas dulu sih, pas masih bener-bener masih awal-awal juga. Buat aku yang paling oke dalam dalam presenting kayak untuk jualan sosial media desain gini akan lebih bagus kalau teman-teman pakai mockup kayak gini. Karena balik lagi ke teori utamanya, saat kita ngebahas desain, desain adalah solve the problem. Jadi balik lagi kalau kalian udah bisa bikin yang bagus gitu ya, kayak misalkan oh ini bagus, terus oh yang ini juga bagus gitu misalnya klien suka. Tapi kalau kalian nggak bisa nunjukin hasil akhirnya dalam bentukan udah di post gitu-gitu, menurut aku agak kurang gitu. Jadi sebenarnya desainer juga punya banyak cara. Ada yang pakai mockup kayak gini, ada yang bahkan juga kadang bikinin Instagram pre-productionnya, jadi kayak bikin fake account terus ditunjukin ke klien gitu juga bisa. Dulu sih zaman-zaman aku masih malas pakai mockup, aku bikin kayak gitu. Cuma kan agak capek ya bikin account terus nunjukin ke mereka gitu-gitu. Menurut aku sih lebih enak pakai gini. Jadi kayak contoh kayak pas kemarin aku presentasi ke kalian kan juga aku tunjukin kayak gini nih, kayak ada fitnya, ada kontennya gini, terus story. Lebih ini tuh lebih enak dilihat dibandingkan kalau kalian cuma ngeliat kayak gini nih. Sebenarnya kan basicnya sama-sama. Ini tuh sosial media ini juga sebenarnya dari aku ambil dari sosial media studio aku. Terus aku tempel, tapi menurut aku lebih enak melihat yang ini karena lu memang lebih kelihatan satu well prepare, terus juga kedua orang bisa lihat bahwa oh hasilnya jadi gini ya kalau jadi Instagram gitu. Mungkin kalau Instagram nggak terlalu kelihatan, cuma kalau untuk beberapa beberapa barang-barang seperti untuk kayak kalau kalian desain produk gitu-gitu, mockup itu akan sangat-sangat berguna banget gitu. Nah, karena aku akan nunjukin cara pakai mockupnya. Pertama kan berarti ini nih, kalau untuk bikin kayak gini nih aku 2 kali kerja nih. 2 kali kerjanya karena aku butuh bikin untuk fitnya dulu. Nah, yang kayak gini nih. Nah, kalau aku kalian bisa kalau yang contoh yang kayak tadi nih, yang tadi di sini ini, aku cuma nge-screenshot doang. Jadi aku buka Instagram di HP, aku screenshot kayak gini, terus aku rapi-rapi jadi kayak gini nih. Nah, tapi kalau yang ini nih aku download. Kalian bisa download kayak yang aku bilang kemarin di, bentar, yang pas aku kemarin download di sini. Bentar ya. Nah, ini aku download yang ini nih. Nanti aku akan kirim di mana di grup deh untuk linknya. Aku download di sini. Kalian dapat lumayan banyak gitu. Kalau untuk apa? Untuk apa namanya sih? Komersial dan maksudnya untuk license-nya aku belum baca untuk kayak ini, cuma biasanya aku pakai buat personal doang. Sekarang aku tahu nih kayaknya nih karena di sini nggak ada tulisannya, aku belum baca banget. Cuma nanti kalian baca aja kalau misalkan kalian perlu untuk klien. Terus nanti tuh kalian bakal dapet filenya pas download kayak gini. Dapet filenya ini, terus aku pakai yang fit ini nih. Nanti kalau dibuka dia akan jadi kayak gini. Nah, cara pakainya, ini kan ada banyak layer nih. Mungkin kalian bingung. Nah, kalian pencet aja pas di tengah-tengah gini nih. Nanti jadi pas kalian pertama buka, dia akan kayak gini. Oh, sorry. Ntar, dia tuh akan jadi, itu kan jadi kayak gini kan. Nanti kalian masih kosong di sininya, nanti kalian pencet. Nah, nanti ada smart object-nya. Kalian klik 2 kali. Jadi ini namanya smart object nih. Yang kayak gini-gini.
yang ada layarnya kelihatan kayak gini nih, ada beda gini, ini namanya smart object. Nah, gunanya smart object itu selain dia ngeling ngeling sebuah desain, dalam artinya kalau kalian pencet nanti kalian bisa ubah-ubah. Jadi kayak kalau kalian ganti nih, aku balikin lagi, nanti dia akan jadi no. Tapi selain itu, smart object berguna untuk menjaga kualitas file kalian. Jadi kalau misalkan foto biasa, kalau kalian kecilin kayak gini, terus kalian gedein lagi, itu tuh akan jadi blur. Tapi kalau smart object itu enggak, dia mempertahankan kualitasnya. Aku cari perbandingannya bentar. Aku mau masukin foto. Misalnya ini. Ini kan nggak smart object ya. Misalnya aku kecilin banget. Nah, pas digedein, dia akan pecah. Gitu kan, pecah no. Nah, itu karena memang basicnya Adobe Photoshop memang kalau kalau image raster gini memang tidak menjaga resolusi dari gambarnya, beda kalau di Adobe Illustrator. Jadi kalau kalian mau kayak sering-sering masih bolak-balik kecil gede, kalian smart object gitu, atau enggak kalau misalkan emang laptop takut lemot, karena smart object kan lumayan lumayan pakai kinerja laptop banyak, kalian bisa dua file dulu gitu, jadi ya file backupnya gitu. Jadi kalau masih sering belajar selalu punya backupan di belakang gitu. Nah, baik lagi, kurang lebih kayak tadi, kalian pencet smart object-nya, tinggal gonta-ganti, ya kayak misalkan kamu ganti ini, jadi dia akan balik lagi. Nanti kalau kalian udah punya ini, barulah kalian bikin untuk mockup eh, iPhone atau handphonenya. Sini aku pakai iPhone. Nah ini kurang lebih juga sama. Kadang-kadang ada yang memudahkan, dalam arti memudahkan. Jadi kalau ini kan mesti kita pencet dulu nih smart object-nya, baru ganti. Kadang tuh ada beberapa mockup yang udah memudahkan. Jadi kayak di atasnya tuh kita udah nggak perlu ngubek-ngubek filenya, tapi udah ada kayak ini pleasure design here, terus kan tinggal press aja deh, gampang. Oh, place kalian tinggal pindahin aja. Dan kalian juga bisa nyari di mana tadi, di Unblast juga. Aku juga download di Unblast ini, ada banyak. Kalian bisa pilih. Dan kalau untuk klien jangan lupa untuk dibaca lagi license-nya gitu. Kalau untuk PR ini sih sebenarnya bebas ya, karena memang hampir semuanya di sini sih kalau personal use aman banget. Cuma kalau untuk klien tetap baca 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 untuk license-nya gitu. Nah, sekarang aku akan jelasin kalau misalkan kalian mau bikin mockup sendiri gitu katakan. Kita mulai dari yang paling gampang dulu nih. Aku bakal jelasin lumayan cepet biar nggak terlalu boring banget. Biar nggak terlalu boring kayak kemarin. Misalnya kita punya nih kayak gini. Ini aku download dari Unsplash. Kalian bisa dapat banyak banget di Unsplash. Bentar. Kalau kalian buka Unsplash gitu, kalian ketik mockup, itu banyak nyediain gambar loh kan. Banyak nyediain gambar untuk mockup gitu yang bisa kalian edit-edit gitu. Nah, untuk yang pertama, kalau buat latihan, kalian cari dulu yang datar dulu nih, yang kayak gini-gini nih, yang datar, persis kayak gini nih. Malah kalau bisa, jangan ada yang kayak ginian. Maksudnya jangan, pokoknya bener-bener kotak kayak gini nih, kalau emang baru mau belajar. Jadi kalian bisa paham utamanya dulu, apa basicnya dulu. Cuma aku di sini pakai yang ada giniannya nih, jadi kayak gini. Gampangnya, pertama kita bikin dulu untuk maskingnya. Untuk masking kalian bisa pakai, karena ini kan garis ya kotak-kotak gini. Kalian bisa pakai lasso tool yang ini, yang polygonal lasso tool, atau bisa juga pen tool. Cuma aku mau jelasin dulu pakai yang lasso tool. Kalau kalian pakai lasso tool, kalian udah tak 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 gini kan. Nah biasanya tuh kalau temen-temen yang baru pakai kadang bingung kok nggak bisa balik lagi. Ctrl Z tuh nggak bisa. Nah ini cara baliknya tuh pakai backspace. Kalau backspace gini, tinggal ketik lagi salah, backspace backspace gitu. Cuma kalau ada yang nggak nyaman pakai ini, kalian bisa pakai pen tool. Nah, kalau pakai pen tool, jangan lupa untuk dibikin pad. Atau kalau shape juga sebenarnya nggak apa-apa, karena kan ntar dibikin jadi smart object. Cuma aku pakai pad dulu nih. Ini aku cepet aja, nggak terlalu rapi buat mengejar waktu.
Dan gini, ini, kalau nggak lurus cuma ya udah. Nah ini kalian make selection, lama lagi make selection kalian di convert to smart object. Kayak tadi kan dari convert smart object, baru kalian buka. Oh, ini deh biar kalian bingung. Biar kalian nanti nggak bingung takutnya. Kalian bikin layarnya dulu, kalian convert to smart object. Udah jadi gini kan, kalian bikin petnya. Biar nanti nggak terlalu bingung. Kenapa tadi aku smart object dulu? Karena biasanya kadang-kadang kalau kalian ubah-ubah, kalau belum tuh kadang suka ribet. Aku gak bingung jelasin, cuma smart object dulu aja kalau bisa. Baru kalian feel, buat kalian feel di sininya, kan? Ini kita semua nih. Kalian bisa either clipping max gini, wait, belum. Kalian bisa make selection gini, oke, terus kalian bisa clipping maxnya gini, nanti dia ngikutin, baru kan dibuka, nanti kalian bisa taruh desainnya di sini, terus nanti selanjutnya itu kalian, nah, max selection ini, max selection ini clipping max ini caranya, kan nanti kan muncul clipping max tuh ya, clipping max tuh kalau kalian pencet, oke tadi kan kalau dibikin maxnya itu, nah terus kalian tadi kan aku pencet yang kotak ini, nah itu nanti kan akan munculin kotak yang di sini nih, ini namanya clipping max. Nah kalian jangan lupa bikin hitam putih terus, eh kalau misalnya kalian langsung ke berasnya kita pakai beras yang warna. Kalau misalnya kalian pakai warna hitam, berarti dia akan menghilangkan. Bayang nggak maksudnya? Nah, kalau putih, dia akan memunculkan. Kurang lebih ini kalian bisa lihat kotak ini kan. Jadi kayak kalau udah di mesh gitu, jadi kalau kalau hitam dia menghilangkan layer si ininya, terus dia akan memunculkan layeran di bawahnya ini yang layer nol. Tapi kalau putih, dia akan memunculkan layer asli ininya. Ini. That's why tadi aku pakai smart object dulu biar gampang nunjukin part ininya. Cuma juga kalau kalian mau pakai, kayak kalian mau kerja cepet gitu ya, maksudnya kalian nggak mau bikin template, kalian juga bisa maksudnya kayak misalnya misalkan kita mau pakai desain apa ya, aku udah pesan deh. Aku coba download gambar dulu deh. Ada poster nih, aku download. Nah ini kalian juga kayak kalau mau bikin kayak gini terus kalian kalian distort gitu. Ini berarti kan udah aku masukin gambar nih, ya kan belah gini. Terus aku kontrol T. Atau kalau misalkan yang kalau nggak mau pakai shortcut, kalian bisa klik kanan aja nih. Alt terus klik kanan baru di store. Kalian tinggal ini gitu. Terus ini kan ada bagian pengungkit or somethingnya gini kan di atas gitu kan. Kalian balik ke pakai clicking max gini terus sama kayak tadi di defaultin dulu warnanya. Kalau misalkan hitam hilangkan. Jadi kalau kalian mau biar rapi, kalian matiin dulu, terus kalian select select dulu nih pengungkitnya, ya biar cepet. Oke.
Ini cepat aja ya. Oh, itu kalau kalian lagi pentul gini, kalau pas gerakin nggak pas, kalian bisa gerakin gini-gininya pakai sambil ditekan tombol space. Kan udah nih. Nah, klik kanan, next selection. Oke. Nah, kalian tinggal ini deh, diberasin. Terus si layarnya tinggal dimultiply biar dapet tekstur. Nah, kan. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kayak mau cepet doang, nggak mau bikin template-template, ya gitu sih itu paling cepet tinggal diatur-atur gitu biar nggak usah ribet. Cuma kadang kalau aku sering bikin template kayak gini. Nah, jadi ntar kalau aku mau ngedit lagi, tinggal gonta-ganti. Kurang lebih tadi bikin template-nya, kayak yang tadi aku bilang, kalian bisa bisa nge-select dulu semuanya, select bla 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 bla, terus kalian jadi smart object kayak gini, atau bisa juga pakai bikin persegi dulu kayak gini, terus kalian kalian di store segala macam kalian atur-atur. Nanti ini juga kalian convert to smart object. Jadi dari smart object kalian bisa tinggal ganti-ganti di sini gitu. Dan jangan lupa kayak yang kemarin aku bilang kalau memang mau dibikin template biar nggak berkali-kali ngulang, kalian save-nya di file save on your komputer. Jangan lupa untuk dibikin ESDT gitu. Jadi dia nanti akan nge-save-nya template kayak yang kemarin aku jelasin nih. Nanti pas dibuka dia akan bikin file baru tanpa merusak file apa? Merusak file si asli template-nya gitu. Nah, ini kan sekarang ini ya apa? Yang datar ya. Maksudnya seharusnya sih kalian latihan berapa hari juga seharusnya bisa lah karena kan masalah pemakaian pentul aja. Terus gimana nih kalau misalkan yang kayak bentar, close kayak kebanyakan file. Kalau misalkan yang kayak mana ya fotonya enggak sorry. Aduh, fotonya. Nah, misalnya yang kayak gini nih. Nah, ini kan miring nih. Nanti kalau kalian di store nggak kayak tadi karena agak ribet gitu. Nah, kalau kalian mau cepet, kalian mau ngikutin biasanya kalau di TikTok TikTok ini sering banget nih tips-tips kayak gini nih. Caranya gini, kalian bikin kan udah nih fotonya nih. Kalian dapat misalkan di Unsplash atau segala macem. Kalian new layer, habis new layer, kita ini dulu nih siapin dulu file yang mau dimasukin. Kan ini nih. Ini kalian kalian select aku pakai marquee tool shortcutnya M. Oh, jadi tinggal gini doang. Nah, jadi tuh kenapa gini biar gak usah ngebawa-bawa semuanya. Maksudnya nggak bawa layernya. Jadi aku cuma pengen ngambil gambar ini doang. Caranya edit, copy merge. Nanti dia akan ke merge jadi satu gambar. Nah, baru kita masuk ke lupa lagi tempatnya di mana. Bentar. F, ya sorry sorry. Nah, kontrol F ini. Kalian cari namanya vanishing point. Oh, di filter. Jadi kalau kalian mau cari bisa di filter ada ini ada finishing point gitu. Jadi kalau kalian kayak aku lupa, kalian bisa kontrol F terus kalian tulis finishing point. Oh gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nah biasanya emang di sini agak-agak agak-agak nge-lag nih nggak tahu laptop aku doang apa gimana sejak aku update. Jadi kalau agak nge-lag, mohon maaf. Aku ulang dulu deh biar kalian kebayang. Jadi nanti kan abis kalian filter, dan jangan lupa ya dibikin layar baru dulu, jangan jadi satu sama layar ini nanti susah ngeditnya. Filter, finishing point, habis itu kalian ini kan ada kursor gini nih. Kalian klik dulu di ujung, klik lagi di ujung. Pokoknya ikutin bentuknya. Nah, nanti dia akan membentuk kayak perspektifnya. Karena kalian tinggal atur-atur nih udah pas atau belum gitu kan. Ya oke lah kurang lebih udah oke. Nah, baru habis kalau kalian merasa kayaknya udah oke, Ctrl V. Nah, dia muncul nih. Nah, untuk gerakannya Ctrl T.
nanti dia gerak, kalian taruh sini, nah diikutin kan. Nah pas kalian gedein jangan lupa klik shift, karena di sini aku nggak tahu nih kenapa di sini nggak otomatis, padahal udah aku set otomatis untuk kalau nggak usah klik shift. Cuma kalau nanti kalian pas edit itu kayak bingung, kok ini kok nggak ini, kalian klik shift biar biar dia itu, jadi nggak begitu rapi, cuma oke lah buat contoh doang. Nah kalian tinggal oke. Nah kan belum rapi nih, ya memang aslinya belum rapi, cuma maksudnya kan masih ada yang kayak bagian ininya belum nih. Nah sama kayak tadi, kalian tinggal iniin, kalian select, aduh, kalian select kayak gini. Nah kan udah select semuanya nih, udah sebenarnya kalau di ini belum rapi banget, cuma oke lah. Nah kalian ada masukin lagi, nah baru kalian clipping max lagi nih, pencetnya sama kotaknya tadi, plak. Nah, sorry kok pencet yang ini sih, sorry sorry sorry. Nah kan balik ke layar tadi, baru clipping max. Nah, baru dia muncul. Kurang lebih sih basic penggunaan mockup, mockupnya kayak gini. Mbak, kalau misalnya kalian mau lebih advance lagi, biasa orang akan bikin bener-bener kayak ini kan ada bayangan nih. Kalian bisa yang kayak misalnya ini kalian bikin jadi hue-nya, taruh hue, kalian sorry, salah. Kalau kalian turunin saturation-nya, nah kan jadi black and white nih. Kayaknya sih nggak bakal terlalu ngaruh di sini, cuma eh yes, kalau buat kalian biar bayar kalau misalkan, karena ini kan HP ya, kalau HP kan sebenarnya nggak begitu kelihatan bayangan di HP, cuma kalau misalkan ini bukan HP, kalian bikin dulu black and white gini, kadang orang tuh akan buat buat ngasih bayangannya akan dibikin multiply. Nah, nah BTW, tapi jangan lupa dirapihin ininya ya. Ini karena tadi aku nggak rapiin ininya kan. Kalau misalnya kalian rapi, nanti nanti bayangan dia akan lebih lebih kelihatan dong kayak gini. Ini nggak rapi karena tadi aku bilang belum aku rapiin bagian ininya. Kalian nanti kalau mau kayak gitu, kalian rapiin dulu nih. Jadiin misalkan jadiin putih atau apa gitu. Dan kalau sebenarnya sih lebih enaknya kayak tadi nih, cari di Unsplash, cari mockup yang udah mockup yang gini-gini nih, yang bener-bener putih bersih. Jangan yang kayak gini. Karena nanti pas kalian mainin bayangannya untuk pakai teknik yang tadi tuh, yang aku bilang hue-nya kayak gini agak susah. Tapi kurang lebih kebayang nih, nanti kan bayangannya masuk nih sini nih. Lebih lebih kelihatan, nanti kan tinggal mas main opacity-nya. Atau aku bisa tunjukin yang di sini. Nah, oh ini udah ada deh, nggak perlu lagi. Kurang lebih itu eh untuk yang PR yang selanjutnya itu aku pengen tadi tadi udah ada beberapa sih yang ngasih PR-nya ke aku untuk postingannya. It's okay bikin satu doang atau mau bikin tiga kayak aku atau mau bikin 9 postingan. Nah, baru nanti kalian jangan lupa masukin ke mockup gitu. Mockup gini. Jadi sebenarnya sih menurut aku untuk presenting ke klien itu tiap desainer punya punya apa ya, punya caranya masing-masing, dan caranya dia nunjukin nunjukin apa nunjukin klien tuh beda-beda lah, ada yang dibikin kayak gini, ada yang dibikin kayak gitu. Cuma buat aku pribadi yang harus ada itu adalah mockup. Jadi mereka tahu apa yang kalian apa gimana ya, mereka tahu produk produk jadi itu bakal seperti apa, dibandingkan cuma kalian ngasih unjuk cuma gini-gini doang. Menurut aku kurang gitu, walaupun misalkan desain kalian udah bagus banget, cuma kalian cuma kasih unjuk gini doang, apalagi kalian kalian cuma buka Photoshop gitu, terus kalian zoom meeting sama klien kalian, terus kalian tunjukin gini ya mas, desainnya seperti ini. Menurut aku sebenarnya juga kemungkinan sih kalau klien-klien yang biasa mungkin sih dia akan oke-oke aja, mungkin kayak oh ya udah bagus, oke oke bla bla bla. Cuma kalau kalian klien yang agak gede, dia biasanya butuh pitch deck, butuh untuk kalian bikin presentasi gitu, butuh kayak apa ya, kalian butuh bikin PPT kayak gini nih untuk dikasih ke mereka. Mungkin aku bisa kasih contoh satu kali ya, yang agak apa ya, yang mungkin bisa aku share ya, karena nggak semua pitch deck bisa aku share. Coba bentar aku coba cari filenya dulu. Masih ada. Bentar. Ya aku lagi nyari tahu.
Nah, ini bisa nih. Ini kayak boleh aku share nih. Nah, sama aja ya. Udah lihat belum? Oh, udah lihat layar aku lagi belum? Udah kan ya? Udah lihat layar aku yang sekarang? Tulisannya sini udah. Nah, ini sih sebenarnya untuk branding. Ini untuk brand konsep first-nya. Oh sorry, ini bukan ini. Ini pitch deck awalnya nih. Ini biasa aku kalau pitch deck ini sih udah PPT lama aku jadi it's okay buat aku share. Jadi ini tuh nggak udah jarang aku pakai. Cuma ini waktu zaman-zaman masih aku pakai. Ini pitch deck kalau misalkan aku lagi desain logo atau desain branding untuk klien. Kurang lebih kalaupun nanti sosial media konsepnya pun bakal sama. Kalian misalnya di pertemuan pertama kalian bakal discovery session kayak kemarin aku bilang bla 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 ngobrol mau seperti apa logonya mau seperti apa desainnya bla bla bla. Nanti kalau di konsep awal biasanya di pitch deck awalnya kita akan kasih beberapa konsep logo. Cuma kalau di sini kayak aku cuma ngasih satu konsep doang deh. Biasa akan aku mulai di black and white. Kenapa dimulai dengan black and white? Karena apapun yang bagus di black and white kemungkinan besar akan bagus di colors gitu. Aku tunjukin nih dari kayak logo iconnya, terus pas dikasih typography, terus yang logo gininya, terus saat ditaruh di gambar, terus juga mockupnya. Nah, kalau udah kayak gini kan lebih kelihatan nih, lebih kelihatan berguna nih mockupnya gitu. Jadi kalian bisa lihat nih logonya itu pas masuk di brand seperti apa. Aku jadi lumayan ngajarin branding, jadi lumayan lumayan keluar kelas cuma is oke sih nggak apa-apa biar kalian dapet ilmu tambahan. Nah, aku kasih lihat di mockup itu bisa dimasukin ke produk seperti apa ya terus aku kasih pattern juga gitu. Nah terus terus ini juga ada cuma aku lupa nih waktu itu ini udah sampai di tahap apa soalnya udah agak lama. Waktu itu udah jadi ada first desainnya yaitu ini logonya first desainnya terus aku bikin gridnya logonya terus juga balik lagi ada logo terus juga ditaruh di gambar gini terus juga bisnis cardnya terus second design yang tadi jadi eh untuk presentingnya seperti apa terserah ke teman-teman dalam artian teman-teman bisa sekreatif mungkin tapi yang buat aku mesti ada itu mockup seperti ini mockup seperti ini jangan sampai cuma ditaruh tempel-tempel doang karena juga banyak nih teman-teman yang kadang bikin gini doang aku nggak tahu nih waktu itu kenapa bikin gini ya kayak waktu itu kadang butuh cepet doang atau cuma waktu itu deadline atau gimana cuma jangan nih aku sering nemuin yang kayak cuma bikin taruh logo warna terus fontnya udah gitu itu kayak menurut aku ini kurang banget sih kalau kayak gini doang. Kita sekarang masih punya waktu sekarang masih 20.50 mungkin bisa yang mana yang mau di share filenya yang ini ya kalau yang dua ini kayaknya nggak bisa aku share karena yang yang mana ya aku share yang ini kayak nggak apa-apa deh yang ini kayak nggak apa-apa sorry yang ini deh yang ini kayak nggak apa-apa soalnya yang ini karena ini ada brand aslinya juga aku nggak bisa share sembarangan paling paling yang ini bisa aku share buat kalian belajar ya tapi jangan disebar-sebar jangan disebar-sebar aku bisa share yang ini nanti. Sekali lagi yang nggak datang pun kalau udah nonton kalau bisa jangan disebar-sebar karena ini ada brandnya beneran aku beneran bikin untuk mereka. Kalau yang ini kayak aku nggak bisa deh kayaknya mereka jadi pakai logo yang ini deh kalau nggak salah. Cuma aku lupa karena aku udah jarang catch up sama mereka. Cuma untuk pitch deck yang pertama aku bisa kirim yang ini. Gitu. Yang nggak datang yang nonton juga jangan lupa untuk jangan men-share file ini sama sekali jangan disebarluaskan. Karena seharusnya tidak boleh aku share gitu. Oh balik lagi tadi masih ada waktu yang mau nanya boleh nanya. Sama sekali aku mau nunjukin jangan lupa untuk bikin tugasnya. Kalau udah ada yang desain, masukin ke mockup itu biar besok tuh. Aku sih pengennya besok diskusi jadi bisa ngomongin desain kalian seperti apa, terus penggunaan mockupnya udah oke atau belum gitu-gitu. Jadi kalau bisa sih discuss kayak gitu terus juga discuss soal
next step-nya gimana nih setelah kalian belajar gitu, habis kalian udah belajar mockup, belajar bikin desain, masa kan cuma gitu doang. Jadi mudah-mudahan sih besok udah ada yang ngumpulin PR dan juga bisa paling ya diskusi besok discuss untuk the future kalian mau seperti apa sebagai seorang graphic design. Kurang lebih itu, ada yang mau nanya nggak? Silakan mau nanya walaupun cuma dua orang pengen discuss itu. Aku belum pernah ngobrol sama kalian, coba gitu kalau ada yang mau nanya boleh silakan. Atau ada yang mau nanya tugas, kalau bingung boleh banget silakan. Minum bentar ya, oh, aku nggak bawa air lagi. Ya, sampai akhir belum ada yang ingin juga ya. Ya silakan ada yang mau nanya lagi atau enggak. Total sebenarnya sih totalnya tuh kita tuh sebenarnya jatuhnya sih satu tugas doang ya karena kan apa jatuhnya kan lebih ke ini ya, lebih ke aku bikin petnya. Jadi kalau aku gambarin lagi, aku coba review lagi tugas kita tuh dari awal. Nah, aku tulis aja lagi deh. Ada yang lupa mungkin, ada yang baru mau kecap untuk bikin sekarang. Tugasnya di awal tuh kan kita awalnya adalah belajar design thinking, terus kita ya aduh putih lagi bentar ganti merah. Kita belajar mind map, kita bikin mind mapnya, habis kita udah jadi mind map, bentar ini nggak enak pensilnya, sorry sorry. Jadi deh, oh ini enak. Kita kan bikin mind map tuh kemarin. Habis bikin mind map, kita kan bikin eh, mood board. Habis bikin mood board, kita kan baru kita translate si ide kita ini ke dalam satu desain. Desain kemarin betul kan di kelas yang kemarin bikin satu desain, terus akhirnya ya sekarang udah bikin, terserah kalian sih mau bikin 3 poster kayak atau mau 9 poster atau mau bikin satu doang juga nggak apa-apa gitu. Terus nanti setelah udah jadi Instagram ini barulah kalian masukin mockupnya. Setelah jadi kalian mockup, nah udah ini nih kalau udah jadi mockup ini kalian kedepannya bisa pakai kayak misalnya kalian taruh di Behance, kalian taruh di Instagram mungkin, atau kalian taruh di Dribble. Jadi basically memang jadi sebenarnya tugas utama sebenarnya ini gimana caranya kalian eh, bikin tadi tuh bisa jadi produk utuh yang kalian presenting ke klien gitu. Jadi sebenarnya tugas utamanya ini. Jadi tadi kemarin tugas-tugas yang lebih ke saling connected gitu, tugas-tugas kecil untuk sampai ke sini gitu. Oh, sorry. Ternyata gak kelihatan. Maaf, maaf, udah ngomong panjang lagi. Bentar, ulang ya. Sorry, 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 sorry. Sekarang kelihatan nggak? Ya, gue tadi nggak kelihatan ternyata. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, ulang ya. Ulang deh biar ngerti. Nah, tadi kemarin tuh kayak dari bilang tugas utama kan sebenarnya pas di awal itu bikin mind map dulu kan. Bikin mind map. Terus bikin mind map, kalian bikin mood boardnya. Itu yang kemarin udah dikumpulin sama temen-temen. Board. Terus dari mood board, kalian translate ide itu menjadi desain Instagram. Desain Instagram, terus habis dari desain Instagram, kalian masukin desain Instagram tersebut ke mockup. Gitu. Jadi sebenarnya tugas paling utama sebenarnya ini nih. Yang kemarin tuh lebih ke tugas-tugas kecil untuk menopang si tugas utama ini gitu. Jadi nanti setelah kalian udah jadi mockup, kalian kan bisa share tuh kemana-mana. Di IG kalian, di Behance, pokoknya di porto kalian lah, dalam artian kalian kalau bisa sih setelah kelas ini selesai kalian udah punya produk jadi untuk di share di mana di portofolio kalian gitu. Itu tugas utama ini. Kalian mau bikin berapa? Seenaknya kalian aja sih. Kalau kalau mau bikin satu doang dulu juga nggak apa-apa gitu. Nanti mungkin kalian punya waktu tambahan lagi setelah kelas ini lebih santai. Kalian bisa bikin yang lebih fullnya gitu.
Ada pertanyaan lain nggak? Masalah tugas dan lain-lain. Udah, oke. Paling aku share dikit deh. Apa kemarin besok ya. Jadi itu nanti aku coba. Itu nanti yang bakal jadi yang bakal produknya itu bakal seperti ini. Dari sini ini untuk dibahas besok, cuma aku kasih dikit. Sama belum ada yang nanya. Basically aku pengen nyuruh kalian tuh untuk bikin nggak usah dibikin ribet, cuma paling nggak kalian tuh terbiasa untuk pakai mockup. Jadi pas kalian presenting presenting produk kalian tuh bisa seperti ini. Karena oh, yang feel gitu ya. Yang ini bukan, yang ini nih, yang buat feel ini. Kalau iya, biasanya emang kalau di Photoshop tuh, kalau di Photoshop emang kan satu tools itu ditaruh di tempat yang sama. Dalam artian gini nih, kayak lasso tool kan ada banyak nih. Bisa yang kayak gini, bisa yang tadi poligonal. Tak, tak, tak. Nah, dia tuh dimasukin satu. Jadi kalau misalkan yang lagi kalian onin itu lasso tool yang ini, kalau kalian pencet shortcutnya L, dia yang muncul lah. Misalkan sekarang aku di sini, aku pencet L, nah yang muncul kan lasso tool yang biasa, bukan yang poligonal. Nah, berarti kalau embernya nggak ada, kalian pencet G dulu nih. Kan di sini nih. Mungkin gradient tool, mungkin yang ini nih, antara tiga ini yang muncul di kamu nih. Tapi skill tool si pen bucket tool ini shortcutnya G, misalkan gini, misalkan yang ternyata di kamu gradient tool, kamu pencet aja G, nanti kan ke sini nih kelihatan, kamu klik tahan, nah pencet pen bucket tool, nanti dia muncul. Atau bisa kamu Ctrl F, kamu tulis paint, paint lagi paint, pen bucket tool kan. Oh gitu. Emang makanya sering harus sering-sering ini ngeliat kayak gini nih gitu. Jadi kalian tahu oh posisinya ini gitu. Jadi selain belajarin shortcut, kalian tahu mana posisi tools-toolsnya. Karena ada banyak banget nih tools-tools di Photoshop. Dan menjawab. Tadi aku kalau kurang menjawab bisa komen lagi di komen. Tadi aku sampai sini. Pokoknya ini kurang lebih tugas akhir kalian tuh bisa jadi produk kayak gini. Walaupun gak seribet ini karena balik lagi aku bilang untuk presenting desainnya terserah kalian kayak gimana. Cuma paling nggak kalian terbiasa dulu pakai mockup ini karena eh, hampir semua orang sih pakai mockup gitu presenting karyanya biar bisa lebih jelas. Terus juga besok aku bakal jelasin ini sih cara kalau yang males gitu ya. Karena aku juga pribadi malas pakai Behance ya, nggak tahu kenapa. Aku lebih suka bikin-bikin di kalau untuk branding ya karena sekarang aku lebih lebih fokus di ilustrasi. Kadang aku bikin branding tuh cuma iseng-iseng. Kadang aku bikinnya kayak gini nih, kayak kayak ini. Nih, ini yang lumayan sering atau lagi zamannya bisa aku bilang lagi zaman di Instagram tuh kayak gini kayak cuma cuma bikin satu akun gitu tentang branding terus kita share-share kayak gini. Oh, dan itu kayak lebih nggak tahu ya, kalau di Instagram tuh kan karena lebih lebih apa ya lebih santai jadi kayak bebas banget mau presenting kayak apa gitu. Aku suka banget ngeliatnya kayak gini-gini. Jadi kayak logo, terus kayak pattern, terus logonya tentang apa, terus ada nya ini juga ada mockupnya gitu tapi kayak santai banget gitu loh untuk dibikin maksudnya dibandingkan untuk kayak Behance gini ya lebih serius satu full produk jadi kayak kalau kalian mau belajar sih menurut aku bisa banget nih bikin Instagram kayak gini soalnya dulu aku juga bikin cuma jarang banget aku pakai karena aku lebih lebih banyak kerjaan di ilustrasi nah ini aku dulu bikin kayak gini nih ini nih yang kalian lihat nih on the record jadi aku bikin logonya terus di ini apa ada logo full kayak gini bikin kayak gini aja variatifnya terus bikin oh ini kayak sosial medianya kan oh
Nanti kalian juga bisa kayak gini nih di sosial media kalian kalau kalian malas naruh di Behance. Ya paling nggak untuk kayak either buat keren-kerenan atau enggak ya udah kalian bisa tunjukin ke klien juga kayak mungkin kan beberapa klien ada yang nggak ngerti pakai Behance atau malas dan portokalnya kalian tunjukin aja Instagram kalian ini lebih ya apa ya lebih santai buat klien terus juga kan lagi zaman reels ya gitu. Jadi kayak seru gitu bikin reels kayak gini nih kayak gini oke jangan pas suaranya jangan cuma kurang lebih ini no cara aku ceritain dulu deh. Nah itu dia seru aja gitu bikin kayak gini kayak terus bisa karena banyak sih pilihan-pilihan mau bikin seperti apanya kalau di Instagram lebih santai terus juga kalau di Instagram enaknya satu satu konten tuh kayak bisa digoreng berkali-kali gitu loh kayak ini juga dia kayak satu konten ini baris ini hampir sama semua nih ini mau yang ini masih sama terus sama ini masih ngomongin yang sama nah, ini prosesnya real terus ini produk desainnya si Honesty-nya seru banget sih ya orang lebih tadi sharing dikit sekarang udah jam 9:03 masih ada yang mau nanya nggak aku tungguin sampai 21:05 besok kita akan ngebahas soal ini sih bahas kayak next step-nya untuk kalian setelah kalian udah belajar desain ini. Bahkan kalau yang mau nanya tambahan lagi, kalau yang mau menambahkan sampai jam 9:05. Berarti makasih banget buat Oktaviana dan juga Miss Kunihar udah datang di malam ini malam minggu. Oh pasti pasti malas banget malam minggu ini karena kayak mager aja gitu loh. Aku juga sendiri juga agak mager karena ntar malam menonton bola terus barunya ada kelas. Terima kasih banget yang udah hadir. Besok kita terakhir kalau bisa datang semua. Kalau nggak ada lagi, ini mau foto dulu apa gimana nih? Halo, halo. Boleh Halo. tapi aku kayaknya Kenapa? kayaknya aku off cam, maaf ya teman-teman, tapi teman-teman on cam yuk. Eh, Untuk Kak Faris, aku ada Zoom sebelah Kak, lagi oh ya, sekejap. ada kelas juga ya. Terima kasih MC untuk Olce, terima kasih Ada. juga telah Iya boleh yuk teman-teman secara aktif on cam. Foto yuk guys, jangan aku sendirian, aneh banget sih. semoga apa yang telah didapatkan kemarin Aku sendirian. sebuah ilmu dan pelajaran Kayaknya nggak ada yang on cam deh Kak. Ya udah aja ya sendiri. yang buruknya bisa Nggak apa-apa, ayo. Ayo foto-foto. ya, semoga Olce 1, 2, 3. kolaborasi semuanya. Terima kasih. 1, 2, 3. Ini ada. Terima kasih. 1, 2, 3. Kami ucapkan selamat menjabat kembali. 1, 2, 3. Sebagai wakil Oke, Makasih terima teman-teman kasih semua. semuanya. Jangan lupa isi presensinya ya. Mohon maaf aku nggak kondusif Apa-apa. banget menemani kalian semua karena aku ada Zoom sebelah juga. Terima kasih Kak Adi atas waktunya yang sudah mengingatkan. Terima kasih. Besok pertemuan kelima. Semoga bukan pertemuan yang terakhir. Semoga di bootcamp berikutnya teman-teman bisa ketemu lagi. Dadah semua, selamat malam. Baik, selanjutnya adalah pengerahan